Jadi saya ingin menyampaikan progres yang pertama. Pertama adalah masalah infrastruktur. Ketika kita komitmen untuk pindah ke siaran TV digital, maka pemerintah telah melaksanakan seleksi dan evaluasi untuk menetapkan penyelenggara infrastruktur digital atau yang dikenal dengan multiplexing. Nah, alhamdulillah sampai saat ini dari 112 wilayah layanan, 341 kabupaten kota yang terdampak ASO. Maksud terdampak ASO ini adalah 341 kabupaten kota tersebut ada siaran analog. Masyarakatnya sehari-hari nonton siaran TV analog yang menggunakan antena biasa dan TV-nya TV biasa. Jadi definisi ASO itu seperti tersebut. Jadi intinya masyarakatnya nonton siaran TV analog tidak berbayar, bukan melalui satelit atau langganan. Nah, dari 112 wilayah layanan ini, alhamdulillah sudah dibangun oleh TVRI dan penyelenggara MUK swasta di 95 wilayah layanan yang tersebar di seluruh Indonesia. Tersisa 17 wilayah layanan lagi, itu adalah wilayah layanan yang rata-rata TV-nya hanya ada TVRI. Walaupun ada TV lain, ada TV lokal atau TV Pemda, LPPL, kemudian ada TV lokal swasta. Jadi tidak banyak di 17 wilayah layanan yang tersisa tersebut. Jadi secara kesiapan, infrastruktur alhamdulillah sudah siap. Di 95 wilayah layanan tersebut, masyarakat sudah bisa menikmati siaran TV digital. Jadi infrastruktur insya Allah selesai. Jadi menjelang 20 hari ini masih ada tersisa 17, masih terus diusahakan oleh TVRI agar 17 wilayah layanan ini sudah tersedia infrastruktur digitalnya. Yang kedua adalah setelah infrastruktur dibangun, kami pemerintah mendorong TV-TV analog yang bersiaran selama ini untuk pindah ke siaran TV digital. Jumlah TV analog yang ada di Indonesia ada sekitar 693 siaran TV analog. Progresnya gimana? Alhamdulillah sampai pagi ini jumlah TV analog yang sudah bersiaran di digital itu sekitar 596. Jadi hampir 80%. Itu berkat Pak Kamto nih mendampingi TV-TV analog ini untuk terus beralih ke siaran TV digital. Sisanya gimana? Sisanya masih ada tersisa kebanyakan TV komunitas. TV komunitas ini adalah TV pendidikan, TV dakwah, kemudian TV Pemda atau LPPL, masih banyak yang belum bermigrasi ke TV digital. Ada tersisa juga TV-TV lokal yang kecil-kecil, semuanya sedang berproses untuk migrasi ke TV digital. Insya Allah pada saatnya 693 ini akan bersiaran di TV digital. Jadi secara program siaran 80% lebih sudah bersiaran di digital. Jadi masyarakat bisa membandingkan tuh antara TV analog dan TV digital.
Masyarakat yang sudah melihat siaran TV digital, mereka pasti meninggalkan siaran TV analognya. Nah, yang ketiga, masalah sosialisasi. Sosialisasi ini kami melaksanakan sosialisasi dengan berbagai cara. Salah satunya dengan KPID melaksanakan webinar BIMTEK. Ini tujuannya adalah untuk mensosialisasikan cara menggunakan set-top box, men-setting TV analog maupun men-scan ulang TV digital. Sosialisasi lainnya kami melakukan sosialisasi juga dengan kolaborasi dengan Pemda, misalkan pertunjukan rakyat. Jadi pertunjukan rakyat ini macam-macam. Pernah di Papua, kalau nggak salah di Maluku juga pernah mengadakan pentura, di Aceh, di lokasi-lokasi, di beberapa lokasi di Indonesia sudah dilakukan pertunjukan rakyat, yaitu pertunjukan kesenian yang digemari oleh masyarakat di daerahnya masing-masing. Di situ kita kolaborasi menyisipkan sosialisasi agar masyarakat pindah ke TV digital. Apalagi yang telah dilakukan, kami juga bulan yang lalu di Makassar, terima kasih ke Pemda Makassar, mengerahkan hampir 7.000 RT, RW, kelurahan yang bergabung bersama untuk mensosialisasikan migrasi analog ke digital. Ini luar biasa sambutannya waktu di Makassar, dan ini juga dilakukan oleh teman-teman Pemda lainnya bekerja sama dengan pihak KPID. Nah, dari hasil survei, sosialisasi yang paling efektif adalah dilakukan melalui TV-nya. Karena masyarakat nontonnya adalah nonton TV. Jadi yang berdampak terhadap masyarakat, kalau siaran atau sosialisasi ini dilakukan melalui TV analog, insya Allah semua masyarakat yang nonton TV analog akan mengetahui program migrasi analog ke digital ini. Sosialisasi lainnya melalui media sosial, kami di gugus tugas mempunyai semua media sosial, mulai Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, semua medsos kita lakukan sosialisasi. Silahkan di follow siaran digital Indonesia. Di situ banyak update tentang progres migrasi analog ke digital. Kami juga kolaborasi dengan DPR untuk seremoni pembagian set-top box di lokasi-lokasi tertentu. Nah, kami juga melakukan survei dengan pihak kredibel, MUC. Mereka melakukan survei di seluruh Indonesia, dan hasil terakhir surveinya yang dilakukan bulan Juli 2022 ini sangat mendukung. Satu, ternyata 93,21% masyarakat itu udah senang melihat siaran TV digital, dan mereka benar-benar sudah tidak menginginkan lagi melihat siaran TV analog yang banyak semutnya, kadang-kadang hilang-hilang. Kemudian yang menarik juga dari temuan survei ini, 79% masyarakat Indonesia sudah memutuskan akan beralih ke siaran TV digital. Ini luar biasa sambutan dari masyarakat. Kemudian dari set-top box, 88,64% masyarakat akan membeli set-top box sendiri tanpa menunggu pembagian set-top box gratis untuk masyarakat miskin.
miskin. Dan luar biasanya kalau harga set-top box di harga 150.000, 90% lebih mereka akan beli secepatnya. Jadi alhamdulillah set-top box ini ada 45 vendor set-top box, kemudian 70 tipe set-top box. Harganya sekarang ada juga yang harganya di bawah 150.000. Cara belinya di mana? Mudah. Kalau melalui online atau marketplace 24 jam. Di toko-toko elektronik juga sudah tersedia dengan harga terjangkau. Nah, untuk Maluku ini khususnya, mereka masyarakat teman-teman saudara kita di Maluku, malah mereka bilang dari hasil surveinya, dengan harga 175.000 mereka akan beli sendiri. Ini antusiasnya masyarakat untuk menyambut ASO 2 November 2022. Nah, kemudian agar survei yang dilakukan Kominfo dengan pihak ketiga ini juga ada pembanding, kami mendapatkan informasi dari Kompas TV. Mereka juga sama terakhir melakukan survei di bulan Juli tahun 2022, 87% bahwa masyarakat itu sudah tahu Kompas TV akan beralih ke TV digital. Berarti mereka sudah melihat siaran TV digital Kompas TV. Kalau TV Kompas aja ditonton, berarti TV lain juga akan ditonton oleh mereka. Kemudian dari hasil survei Kompas TV, 75% TV-nya sudah flat. Yang sisa analog hanya 25%-nya. Tapi jangan terkecoh juga. Kadang-kadang TV flat juga ada yang belum siap digital. Nanti mungkin Pak Eki bisa menyampaikan perbedaannya. Jadi seperti itu. Survei lain dilakukan oleh KPID Jakarta yang 2 minggu yang lalu sudah merilis. Mereka menyampaikan bahwa 58% masyarakat sudah siap untuk migrasi ke TV digital. Dengan 3 survei ini saya yakin bahwa masyarakat Indonesia sudah siap untuk beralih ke siaran TV digital. Kemudian kami melakukan pertemuan juga dengan teman-teman anggota ATPSI, TV-TV swasta besar yang sudah lama berdiri sejak awal, dan TV-TV di luar anggota ATPSI. Ini informasi yang segar bahwa mereka benar-benar mendukung agar sosialisasi menjelang ASO 2 November ini dilakukan secara masif. Kami juga ada pertemuan dengan penyelenggara MUK, dirut-dirut anggota TVSI dengan Pak Menteri pada tanggal 4 Oktober yang lalu. Alhamdulillah dari dirut-dirut tersebut menyampaikan komitmennya. Pertama, mereka sepakat bahwa ASO 2 November akan dilaksanakan karena ini merupakan amanat Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua, mereka juga akan melakukan sosialisasi secara masif di TV-nya masing-masing. Kemudian komitmen set-top box akan dipercepat distribusinya. Dan terakhir dari anggota-anggota ATVS itu, mereka menyampaikan akan melakukan mitigasi agar pelaksanaan ASO 2 November ini bisa dilaksanakan secara tepat. Nah, untuk STB, alhamdulillah juga dari gabungan pengusaha elektronik itu menjamin ketersediaan set-top box di seluruh Indonesia. Dan mereka menjamin agar harga set-top box ini stabil setelah ASO.
Kemudian mereka juga memberikan diskon-diskon khusus menjelang ASO 2 November. Ini kabar gembira, semua ekosistem penyiaran sudah mendukung untuk ASO 2 November. Tidak kalah penting juga KPI, KPID, Pemda juga mendukung proses migrasi analog ke digital. Terakhir, ini juga ekosistem yang tidak kita bisa lupakan. Nielsen, salah satu yang melakukan rating di Indonesia di 11 kota Nielsen, menyampaikan bahwa Nielsen sudah siap melakukan rating, penghitungan rating di TV digital. Jadi Nielsen berkomitmen untuk melakukan rating di TV digital yang sebelumnya di 11 kota Nielsen, nanti setelah ASO akan dilakukan di banyak wilayah. Kemudian yang tak kalah penting karena TV-TV ini mendapatkan support dari pengusaha atau iklan, P3I dan Avina sebagai asosiasi iklan akan turut serta mendukung ASO 2 November 2022 ini. Dan mereka mendorong agar TV-TV analog di seluruh Indonesia melakukan sosialisasi secara masif. Kedua, mendorong agar TV-TV tersebut menayangkan countdown, hitung mundur menjelang ASO 2 November 2022, dan terakhir juga mendorong agar killer konten bisa ditayangkan secara masif hanya di siaran di TV digital. Jangan lupa teman-teman yang melihat webinar BIMTEK hari ini, sebentar lagi kita akan mengikuti Piala Dunia supaya teman-teman bisa melihat siaran TV digital, Piala Dunia di siaran TV digital. Tolong sampaikan ke teman-teman, ke tetangga, ke siapapun juga dari sekarang untuk membeli melengkapi TV analognya dengan set-top box. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ke Mbak Mutiara, KPID dan para narasumber yang telah hadir hari ini. Maluku ini termasuk daerah yang blank spot. Hanya kota Ambon yang kebanyakan TV-TV analog bersiaran. Di situ ada 18 siaran TV analog, 16 sudah siaran TV digital, dan 2 masih berproses. Ada tambahan 3 siaran TV digital. Jadi seperti yang Mbak Mutiara sampaikan, Maluku itu bukan Ambon. Seluruh Maluku harus bersiaran TV digital. Nah, saya sudah sampaikan ke Mbak Mutiara untuk daerah-daerah yang blank spot, yang selama ini tidak ada siaran TV analog, yang selama ini saudara-saudara kita di Maluku yang tayangannya melalui parabola atau berbayar, insya Allah setelah ASO, ternyata bukan hanya di Maluku, masih banyak saudara-saudara kita di 113 wilayah layanan yang sehari-harinya nonton menggunakan parabola atau TV berbayar. Insya Allah pemerintah sudah mengagendakan, memprogramkan melalui TVRI program Digital System Broadcasting, DBS, Broadcasting System. Ada 256, sekitar 256 lokasi di 113 wilayah layanan itu akan dibangun infrastruktur digitalnya. Sehingga seluruh Indonesia nanti, masyarakat Indonesia akan mendapatkan siaran TV digital yang bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologi. Nah, yang terpenting adalah kenapa kita harus pindah ke siaran TV digital? Kita ingin mendapatkan internet kecepatan tinggi.
dari hasil migrasi analog ke digital ini akan mendapatkan efisiensi frekuensi yang nantinya itu digunakan untuk broadband. Broadband ini benar-benar bisa digunakan untuk internet kecepatan tinggi yang merata di seluruh Indonesia. Ada 12.500 desa yang belum mendapatkan internet dan bahkan mereka belum bisa komunikasi seperti kita, bisa melihat Zoom atau webinar seperti ini. Jadi dengan ASO ini benar-benar nanti seluruh masyarakat Indonesia akan mendapatkan internet yang merata. Tidak ada lagi sinyal-sinyal komunikasi yang bolong. Jadi semua masyarakat Indonesia setara dimanapun mereka bisa berkomunikasi. Di samping itu untuk pendidikan, kemudian kebencanaan, dan termasuk untuk mendukung transformasi digital. Kita lihat sejak COVID ini yang tumbuh berkembang adalah ekonomi digital. Ekonomi digital ini ditunjang dengan pemerataan internet. Nah, termasuk Maluku. Nanti insya Allah saudara-saudara di Maluku tidak perlu datang ke Jakarta, tidak perlu datang ke kota-kota besar. Nanti di sana ada sentral-sentral bisnis baru yang dengan cukup menggunakan internet itu semua produk-produk saudara kita di Maluku akan tersebar bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Nah, makanya terakhir saya mendorong agar teman-teman yang hadir di webinar ini segera sampaikan ke teman lainnya, ke teman sekolah, ke teman kerja, ke keluarga, ke tetangganya. Sampaikan bahwa 2 November 2022 Indonesia akan menghentikan siaran TV analog dan akan berganti ke siaran TV digital. Demikian mungkin sambutan saya dalam pelaksanaan BIMTEK penggunaan penerapan perangkat TV digital dan set-top box dalam rangka mendukung ASO ini. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir hari ini mendapatkan BIMTEK dan ilmu yang bermanfaat. Ini lebih implementasi cara menggunakan set-top box, cara setting TV analog, cara setting TV digital. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara BIMTEK ini dengan resmi. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.